Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam bimbingan belajar bersama. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul laporan keuangan komersial dan fiskal. Sebelum saya menyampaikan materi ini, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan Lebaran, dan mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja di Hari Raya Idul Fitri ini. Oke ya guys, kita lanjutkan lagi laporan keuangan komersial dan fiskal. Pendahuluan. Masa akuntansi atau periode adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud agar perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui. Masa akuntansi dibutuhkan sesuai dengan konsep kesinambungan yang mengasumsikan perusahaan didirikan untuk seterusnya tanpa batas waktu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Setiap pertanggungjawaban diidentifikasikan sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban mengutang, memperutangkan, dan menyetorkan pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam SPT untuk periode masa pajak dan tahun pajak, sehingga terdapat SPT masa dan SPT tahunan. Untuk pengusaha biasanya kan melaporkan SPT PPh 21, SPT PPN, dan SPT PPh 23 pada masa dan tahun tertentu. Kalau setahun sekali itu melaporkan SPT tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan wajib pajak ini harus benar, lengkap, dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi kegiatan usaha yang dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan fiskal dapat berbeda. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Nanti di bab selanjutnya akan ada rekonsiliasi fiskal. Yang sebelumnya kita dengar itu adalah rekonsiliasi rekonsiliasi bank yang kita dengar sebelumnya. Kalau untuk bab terakhir nanti ada rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal yaitu adanya koreksi positif dan negatif yang menurut komersial itu boleh dikurangkan sebagai biaya, tapi di laporan keuangan pajak itu tidak boleh dikurangkan sebagai biaya, yang kemungkinan laba atau biaya di laporan komersial labanya lebih besar daripada laporan keuangan komersial. Jika laba di komersial misalnya 170 juta, kemungkinan di laporan keuangan fiskal bisa mencapai 100 juta karena ada beberapa biaya yang tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi perlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan.
Perbedaan yang disebut perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal tidak sama. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, maka hal-hal yang perlu tercantum dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal. Yang kedua yaitu perhitungan laba rugi, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitungnya besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya terkait, sedangkan dari akuntansi komersial berdasarkan laba pada dengan antara pendapatan biaya terkait dengan, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dikoreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya PKP. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ada dua, yaitu perbedaan waktu. Perbedaan waktu terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini berakibat adanya penundaan pengakuan. Contoh, penyusutan aset tetap dengan masa atau umur ekonomi 10 tahun, tetapi menurut perpajakan hanya terbatas 4 tahun. Karena masuk dalam kelompok 1, sehingga alokasi beban penyusutan dalam kurun waktu yang berbeda pula. Jadi penyusutan aksi sifat tetap untuk komersial itu diakui sebagai kelompok 1 sebesar 10 tahun, sedangkan di perpajakan terbatas 4 tahun karena masuk dalam kelompok 1. Yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap piutang usaha, efek persediaan tagihan utang dalam valuta asing, harta berwujud tidak berwujud, penyertaan saham, biaya pendirian dan perluasan usaha, biaya sebelum dikoreksi komersial, biaya dibayar di muka jangka panjang, selisih kurs, cadangan kewajiban persyaratan atau cadangan lain, pengakuan penghasilan atas biaya proyek jangka panjang, hak penambahan hak pengusaha hutan. Perbedaan tetap atau permanen. Perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang bersifat permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak dapat diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Contoh pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito memang secara akuntansi komersial akan masuk sebagai penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan kena pajak, diterapkan dalam tarif pajak 17 Undang-Undang PPH karena pengenaan pajak atas bunga deposito bersifat final. Demikian halnya dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang termasuk beda tetap, pemberian kenikmatan atau natura, biaya jamuan tamu, sumbangan, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, PPh pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil, hibah dan warisan. Ketujuh, bunga atau dividen. Oke, penyampaian materi untuk rekonsiliasi fiskal hari ini sudah selesai. Yang intinya laporan keuangan untuk pengakuan biaya itu di komersial itu boleh dikurangkan. Biaya apapun dalam laporan keuangan komersial itu boleh dikurangkan, tetapi di laporan keuangan fiskal ada beberapa biaya tertentu yang tidak bisa dikurangkan, yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar adalah lebih besar.
serta dengan peraturan-peraturan dalam penyusunan SPT tahunan. Bagi wajib pajak yang tidak paham mengenai aturan perpajakan, biasanya mereka memberikan tanggung jawab pembuatan SPT tahunan mereka itu kepada konsultan pajak yang lebih tahu mengenai peraturan dan peraturan perpajakan yang terupdate. Namanya juga peraturan perpajakan, itu selalu ada perubahan-perubahan. Jadi kalau untuk kalau untuk konsultan pajak biasanya mengikuti updatean peraturan pemerintah gitu. Jadi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan SPT tahunan. Oke kakak semuanya, demikian penyampaian materinya. Nanti akan saya tambahkan sedikit mengenai ini ada materi ya, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu rumusnya adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva misalnya 10 juta, modalnya maka harus sama dengan modalnya misalnya 9 juta. Ini maksudnya seperti ini. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Jadi aktiva adalah 10 juta, hutang atau modal adalah 9 juta plus 1 juta. Jadi totalnya adalah aktiva sama dengan pasiva adalah balance, harus sama. Seperti ini, misalnya ada soal gini, Tuan A menyetorkan dananya ke PT ABC sebesar 10 juta. Tuan A menyetorkan dananya ke PT ABC sebesar 10 juta tanggal 1/02/2022. Misal
Jadi dalam persamaan dasar akuntansi di sini adalah kas bertambah sebesar 10 juta dan modal bertambah sebesar 10 juta. Jadi kas bertambah sebesar 10 juta dan modal bertambah 10 juta. Jadi aktiva sama dengan hutang plus hutang plus modal. Jadi balance kan 10 juta balance. Terus ada lagi soal bagaimana ya? Rumus persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Harta aktiva adalah hutang plus modal pasiva. Langsung ke contohnya. Di bawahnya contoh persamaan dasar akuntansi yang dapat dibuat. Aset kas bertambah 10 juta, modal bertambah 10 juta. Setelah pembentukan perusahaan, Gitar East perlu memberi beberapa persediaan gitar yang kemudian akan dijual kembali dengan total 80 juta. Dalam hal ini Gitar East menggunakan uang tunai untuk membeli aset berupa persediaan sehingga akun kas menurun, akun persediaan meningkat. Jadi kasnya 80 juta. Jadi persamaan dasarnya adalah kas berkurang 80 juta, persediaan bertambah 80 juta. Jadi totalnya asetnya itu masih 100 juta. Kita lihat. Kas berkurang 80 juta jadi 20 juta, persediaan bertambah 80 juta jadi 100 juta, ini modalnya juga 100 juta, jadi balance ya. Nih, setelah itu ada kasus lagi. Setelah 6 bulan, Gitar East berkembang pesat, perlu mencari tempat bisnis baru. Gus memutuskan bahwa hal ini paling masuk akal untuk Gitar East untuk membeli sebuah gedung. Karena Gitar East tidak memiliki uang tunai 500 juta untuk membayar gedung, perusahaan mengambil pinjaman. Pinjaman berarti persamaan dasar akuntansinya adalah gedung berupa aset bertambah 500 juta, hutang bertambah 500 juta. Jadi balance kan antara aset sama dengan kewajiban plus modal. Kita lihat. Masih lanjut. Within membeli gedung seharga 5 juta dengan membayar 10 juta tunai dan meminjam kepada bank sebesar sisanya 490 juta.
gedung 500 juta dan membayarnya 50 juta, 20 juta. Jadi masih nyambung sama ini. Jadi gedung bertambah sebesar 490 juta, kas berkurang 10 juta, sisanya jadi 4950 tambah 10 juta, dan hutangnya 490 juta. Bisa dipahami dari sini. Membeli gedung 500 juta dengan membayar 10 juta tunai. Jadi aset gedung jadi hutang bertambah 490 juta, gedung bertambah 490 juta, kas bertambah, kas sisanya 10 juta, terus modal sisanya 10 juta. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi balance ya. Jadi kalau di sini tuh 590, di sini juga ini tambah ini sebesar 590. Oke, sudah paham. Kalau di sini selanjutnya akan belajar dari, kalau untuk persamaan dasar akuntansi kemungkinan udah paham, terus ditambah lagi aturan debit kredit. Aturan debit kredit terdiri dari 5 ini aja: aktiva, sama hutang, modal, pendapatan, biaya. Jadi gini, aktiva nggak ada ini ya, aktiva dan biaya. Aktiva dan biaya jika bertambah itu posisinya debit. Sedangkan hutang, modal, pendapatan aktiva dan biaya jika bertambah sebesar ada di posisi debit, sedangkan hutang, modal, pendapatan jika bertambah di sebelah kredit, atau dalam bahasa lain itu adalah saldo normal. Saldo normal aktiva dan biaya itu ada di sebelah debit, saldo normal hutang, modal, pendapatan itu ada di sebelah kredit. Ada aturan gini misalnya, Tuan A menyetorkan dananya ke PT ABC untuk modal awal atau setoran modal. Jadi dalam jurnal itu adalah kas bertambah nominalnya misalnya 100 juta debit, dan modal bertambah sebelah kredit sebesar 100 juta. Lanjut lagi ada dibeli peralatan secara kredit dari PT Maju untuk
usaha PT ABC, maka jurnalnya adalah nominalnya misalnya 10 juta. Maka jurnalnya adalah peralatan debit 10 juta, hutang usaha kredit 10 juta. Itu jurnalnya. Jadi adalah aktiva dalam artian di sini peralatan bertambah 10 juta dan hutang bertambah 10 juta. Itu adalah aturan debit kredit. Oke, untuk aturan debit kredit nanti saya kasih soal biar tambah paham lagi. Oke, untuk materi kali ini udah selesai sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.